Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kemuliaan Raja, skala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kemuliaan Raja, skala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kehidupan kami. Kami sehat, kami kuat, biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih, lawatan Allah mengubahkan setiap kami pagi hari ini. Shalom setiap rumah-rumah, shalom setiap hati yang bergembira, hati yang bersukacita, roh yang terus menyala-nyala, menyinari setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang mengurapi hamba-Mu, yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan, pengurapan yang dahsyat turun atas hamba-Mu. Setiap apa yang hamba sampaikan adalah isi hati Tuhan, mengubah kami, mendidik kami, memberikan kami pengajaran yang baik, untuk kami memiliki satu masa depan yang baik daripada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin, ya. Tuhan Yesus baik ya. Kita masih belajar dari kitab Amos. Tema seminggu ini, sepekan ini adalah mengetahui isi hati Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang doa profetik. Kalau kemarin kita membahas tentang restorasi Pondok Daud, masih ingat betapa pentingnya kita membangun api Tuhan, menyalakan api Tuhan di dalam rumah kita melalui doa, pujian, penyembahan. Api di mezbah itu jangan sampai padam. Ingat baik-baik, rumah kita harus dipenuhi dengan api Roh Kudus, agar supaya Anda dan saya, seluruh isi keluarga kita mengalami lawatan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, api lawatan Tuhan itu akan membakar setiap kehidupan kita kalau kita menyalakannya tiap hari. Ya. Tema kita pagi hari ini adalah berdoa secara profetik. Perhatikan ayat yang ke-12 dari kitab Amos 9. Melanjutkan yang kemarin. Ayo baca sama-sama. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Wow, dahsyat banget. Waktu saya baca ini, wow, keren. Rasa-rasanya pengen merebut segala sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat yang pertama tadi, supaya mereka menguasai sisa-sisa Edom. Perhatikan dulu, sebelum kita merebut apa yang dicuri oleh iblis, yang kemarin lakukan dulu, restorasi Pondok Daud. Kita tidak bisa mengambil alih apa yang iblis curi dalam kehidupan kita tanpa pujian penyembahan. Tidak bisa. Pujian penyembahan adalah salah satu senjata peperangan. Itulah kenapa Anda dan saya harus suka muji nyembah Tuhan. Sekali lagi, muji nyembah Tuhan tidak sama dengan menyanyi. Adanya satu worship, penyembahan yang datangnya dari hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu harus kita tanamkan setiap hari. Karena untuk mengalahkan iblis, kita harus tahu strategi. Strateginya yang pertama itu adalah mengetahui, melakukan doa,
pujian penyembahan setiap hari. Itu menyalakan api Tuhan. Supaya apa? Ini loh, Tuhan bilang, supaya Anda dan saya menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Kita ini adalah bangsa yang disebut Tuhan. Amin. Nama demi nama yang ada di live saat teduh pagi hari ini adalah nama-nama yang disebut oleh Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Sekarang kita lihat bangsa Edom itu apa? Bangsa Edom itu adalah begini. Ia berasal dari keturunan Esau, kembarannya Yakub. Kita tahu ya, Esau dan Yakub itu kan kembaran. Esau sangat marah terhadap Yakub gara-gara apa, saudara? Sup kacang merah. Hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Karena Esau, hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Esau kehilangan hak sulungnya. Kemudian marah, sakit hati, memberontak, dan kemudian apa, saudara? Balas dendam. Nah, bangsa Edom itu adalah gambaran daripada orang-orang yang menyimpan sakit hati, kepahitan, akar pahit. Coba pagi hari ini, cek masing-masing daripada kita. Apakah kita masih suka simpan sampah dalam hati? Perhatikan saudara, orang-orang yang simpan sampah dalam hati, sukar sekali untuk berdoa. Apalagi untuk merebut apa yang hilang dari tangan iblis, untuk kita rebut kembali itu susah, saudara. Makanya doa pujian penyembahan itu, syarat mutlaknya adalah hati yang murni. Sungguh-sungguh hati yang murni. Bukan berarti bahwa kita nggak bisa kecewa atau kita harus terus-menerus lembut sama orang. Ini nggak bicara soal itu. Tetapi tentang kemurnian hati, kebersihan hati. Marah boleh, tapi tidak membenci. Jengkel boleh, tapi tidak memusuhi. Luka hati, tapi jangan sampai mengakar dalam kehidupan kita. Marah secukupnya, kecewa secukupnya, setelah itu move on dengan cepat. Kalau kita membudayakan seperti ini, membiasakan diri untuk enggak dikit-dikit sakit hati sama orang, maka ke depannya, saudara, percayalah, kalaupun engkau sakit hati pasti cuma sebentar. Kalaupun engkau luka hati pasti cuma sebentar. Itulah pentingnya kita itu sungguh-sungguh belajar bagaimana kita membuang sampah tiap-tiap hari. Itulah pentingnya saat teduh kualitasnya mesti bagus. Ya, bangsa Edom itu adalah musuh Israel. Mengkhianati persaudaraan. Esau dan Yakub. Esau mengkhianati persaudaraannya dengan Yakub sampai Yakub lari. Esau nggak berhikmat hanya demi kacang merah. Ya, memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Terkadang kita nggak berhikmat. Bukan terkadang lagi, seringkali kita nggak berhikmat. Kita dikasih pengurapan oleh Tuhan, tapi kita jatuh dalam dosa. Kita diberkati oleh Tuhan, tapi kita boros dalam kehidupan. Kita diberkati oleh Tuhan, tapi kita ngawur dalam menjalani kehidupan. Itu sama halnya dengan kita dikasih hak kesulungan, tapi diambil sama orang. Itu seperti yang saya katakan kemarin. Waktu kita hidup dalam pengurapan, kalau engkau nggak hidup dalam hati-hati, maka pengurapan itu akan diberikan pada orang lain. Nggak usah sakit hati. Kalau kita sampai nggak dipilih sama Tuhan, nggak usah sakit hati. Karena kita nggak berhati-hati di dalam kehidupan. Itulah pentingnya kita mengetahui isi hati Tuhan pagi hari ini. Ayo semuanya dengan cepat. Anda luka dengan siapa? Cepetin, beresin saudara. Anda kecewa dengan siapapun, beresin. Saya beberapa waktu yang lalu ya, seminggu kemarin itu kan pelayanan misi ke daerah Sragen. Yang membuat saya mudah untuk melakukan peperangan di sana adalah salah satunya, saya tidak punya musuh. Saya tidak membenci siapapun, saya nggak punya akar pahit. Hubungan saya dengan keluarga sangat baik sekali. Saya nggak punya masalah dengan orang tua saya, dengan kakak-kakak saya, dengan teman-teman saya nggak punya. Makanya waktu peperangan gampang sekali. Nah, bagaimana caranya membuat iblis itu mundur dari kehidupan kita? Salah satunya adalah hati kita bersih dari kebencian terhadap orang lain. Saya melakukan pelayanan pelepasan. Beberapa waktu yang lalu, ada jemaat Instagram pelayanan pelepasan sama saya. Saya tidak akan pernah bisa melepaskan siapapun kalau saya masih simpan sakit hati. Nah, perhatikan ini. Kalau mau doa profetik, kita mesti suka doa pujian penyembahan. Yang kedua, doa profetik itu syaratnya adalah melakukan firman. Melakukan firman Tuhan itu salah satunya itu adalah apa? Mengampuni kesalahan orang. Anda nggak bisa doa profetik tanpa mengampuni.
Anda nggak bisa doa profetik tanpa menyukai firman Tuhan. Anda tidak bisa melakukan doa profetik tanpa pujian penyembahan. Tiga-tiganya ini kalau engkau nggak lakukan, nggak bisa. Dan yang berikutnya, doa profetik hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang suka doa syafaat. Itu syarat 4 mutlak. Karena doa profetik itu adalah doa memperkatakan firman. Kalau untuk melakukan firman saja kita nggak mau, pilih-pilih yang enak, yang bagus saja, nggak bisa. Doamu nggak akan dianggap sama iblis. Iblis pun tahu loh kualitas hati kita. Iblis tahu isi pikiran kita. Iblis tahu banget siapa kita. Kemarin saya melayani anak-anak muda di youth camp. Saya katakan begini, kamu luka terhadap orang tuamu. Kalau hati saya luka terhadap orang tua saya tidak mungkin bisa melepaskan anak ini. Di youth camp itu banyak sekali anak-anak muda yang kecewa terhadap temannya, kecewa terhadap orang tuanya. Saya tidak akan pernah bisa melepaskan anak-anak ini kalau saya masih luka. Karena saya harus melakukan doa profetik untuk mereka. Memperkatakan hal-hal yang profetik. Saya tidak bisa melepaskan nubuatan. Saya tidak bisa memberkati mereka kalau saya masih simpan itu semuanya. Paham ya saudara? Tidak usah gengsi apa. Amin. Pada waktu itu, jadi supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Bangsa Edom itu adalah gambaran orang-orang yang kepahitan. Tuhan hendak memberkati kita, tapi kalau kita masih kepahitan, masih punya akar pahit, ya bagaimana Tuhan mau memberkati kita, saudara? Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan tidak mungkin bisa memberkati kita kalau kita masih suka ngomongin orang, ya nggak bisa. Ya, amin ya. Lalu kita katakan begini, Edom itu hidup dalam kebencian, dendam, dan kekerasan. Kalau di dalam kehidupan kita, di keluarga kita mungkin, pasanganmu, suamimu, atau istrimu, atau anak-anakmu, ada namanya kebencian, dendam, dan lain sebagainya itu ya, gambaran-gambaran dari bangsa Edom tadi itu loh ya. Gambaran dari sikapnya Esau, udah gitu aja. Esau pendendam, marah. Kalau di dalam keluargamu ada yang seperti ini, engkau yang harus bereskan. Makanya beres dulu dari sikap-sikap yang seperti ini. Kalau sampai pasanganmu, saudara ya, pasanganmu ini nih benar-benar belum mau bertobat, pasanganmu membenci kamu. Bagaimana caranya? Kasih. Engkau minta kasih di hadapan Tuhan. Mintalah kasih. Supaya Tuhan memberkati hatimu. Supaya Tuhan memulihkan hidupmu. Nah, lalu sesungguhnya ayat yang ke-13, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan ini. Sesungguhnya waktu akan datang, perhatikan. Tuhan main waktu. Saya ulang, Tuhan main waktu. Kalau kita suka main-main kekristenan kita, waktu kita habis. Tuhan main waktu untuk memberkati hidup kita. Mau diberkati atau enggak? Mau disembuhkan atau enggak? Mau dipulihkan atau enggak? Sekali lagi, Tuhan main waktu. Bangsa Israel kenapa mundur berkatnya? Karena tidak menggunakan waktu dengan benar. Bersungut-sungut terus, marah-marah terus. Gak memiliki kehidupan yang baik. Kenapa? Karena bersungut-sungut terus. Airnya jadi pahit. Kenapa kok airnya jadi pahit? Bangsa Israel kehausan. Haus banget. Begitu ketemu air, airnya pahit. Sama halnya dengan kita. Waktu kita bersungut-sungut, kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Waktu kita marah sama Tuhan, kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Bangsa Israel ketemu sama air-air yang sumur-sumur itu tuh menjadi pahit. Karena apa? Hatinya pahit. Waktu hatimu pahit, berkat yang kau terima rasanya pahit. Padahal enggak. Rasa-rasa yang kau rasakan itu palsu semua. Rasanya pahit, rasanya getir. Karena hatimu melakukan itu. Nah, pagi hari ini Tuhan katakan, sesungguhnya waktu akan datang. Tuhan itu main waktu. Jangan nunggu-nunggu nanti. Tuhan main waktu untuk apa? Membajak tanah. Ya, di situ dikatakan, pembajak akan tepat menyusul penuai, pengirik buah dan anggur, penabur benih, gunung-gunung akan menuliskan anggur baru. Ini loh, akan terjadi yang seperti ini. Tuhan main waktu, ini waktunya kita membajak tanah. Waktunya kita semua menabur benih. Waktunya kita menuai hasil sekarang ini harusnya.
Waktunya kita memetik dan mengolah anggur. Tapi karena banyak bersungut-sungut, kita nggak merasakan ini. Dengar baik, saudara. Isi hati Tuhan adalah ini waktunya. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah main waktu, kalau kita masih suka udur-uduran, apa ya udur-uduran itu? Mementingkan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, habis, saudara. Selesai. Saya susah mengampuni pasangan saya, Bu. Saya sakit hati, Bu. Kalau engkau sakit hati terus-menerus, percayalah, peperanganmu kandas. Orang WA sama saya, orang DM sama saya berkali-kali, Bu, saya makin hancur, makin hancur. Iya, makin hancur. Karena engkau terus-menerus bilangnya makin hancur. Engkau nggak tahu doa profetik. Sudahlah, Anda yang suka DM sama saya bilang makin hancur, makin susah, makin ruwet dan lain sebagainya, Anda nggak ngerti doa profetik. Percuma Anda ikut live saat teduh saya, nggak belajar. Ngeluh terus. Kalau Anda berdoa, tiba-tiba nih keadaannya makin nggak baik, berarti doamu itu bikin gentar setan. Waktu engkau berpuasa, tiba-tiba nih pasanganmu meninggalkan rumah, berarti setan seret kedagingannya dia. Jangan dipikir kalau kita doa langsung dapat mujizat gitu juga loh, saudara. Ada mujizat yang seketika. Ada yang tunggu dulu. Ada yang nggak bisa sama sekali, tapi digantikan sama Tuhan yang lainnya. Tuhan itu hendak mengajarkan kepada kita. Lakukan aja doa pujian penyembahan. Firman Tuhan baca, renungkan, lakukan. Tambahi puasa. Kalau kita ambil puasa, berarti hati kita dijaga. Jangan ambil puasa malah bikin keputusan ngawur. Ya, ini justru waktunya membajak tanah. Apa artinya? Tabur doa, pujian penyembahan. Dibajak tanahnya. Buat rumah itu menjadi teduh. Kamarmu menjadi teduh. Kalau di rumah berantem dan lain sebagainya itu, ya sampai lempar piring dan lain sebagainya, miliki kasih Tuhan. Menengoai, diam dulu. Waktu saat teduhmu benar, di tempat yang tersembunyi, engkau saat teduh, nggak mungkin engkau nggak dibela sama Tuhan. Kemarin ada yang DM sama saya begini, saya itu Bu, kok semakin dibenci oleh suami dan anak-anak saya tuh nggak tahu kenapa saya semakin dibenci. Ya tergantung kamu melakukan apa. Sepanjang engkau benar di mata Tuhan, sekalipun engkau dimusuhi, engkau nggak kehilangan damai sejahtera. Siapapun lah, Anda mau konflik dengan siapapun, sepanjang Anda kualitas saat teduhnya benar, Anda tidak akan kehilangan damai sejahtera. Makanya doa profetik itu tuh tidak soal hati kita. Hati yang melo, hati yang kecewa, hati yang luka. Gimana kita mau lakukan doa profetik kalau kita masih urusannya hati terus? Saudara, waktu saya berdoa untuk keluarga saya, dipikir mudah? Enggak. Dipikir langsung doa, langsung terjadi sesuatu hal? Enggak. Bereskan hati dengan cepat, mengasihi dengan cepat, supaya saya bisa menubuatkan sesuatu yang positif, menubuatkan sesuatu yang hidup untuk keluarga saya. Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus terjadi kehidupan di dalam keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pertobatan di dalam keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mami papi saya bertobat, kakak-kakak saya bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus. Api lawatanmu membakar orang tua kami, membakar kakak-kakak kami. Doa ini tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah berkualitas kalau kita masih simpan sampah. Tidak bisa. Apalagi kita nggak suka berdoa. Tidak bisa, saudara. Yang ada engkau akan melo terus. Kok makin kayak begini ya? Kok makin kayak begitu ya? Yo jelas. Iblis tidak suka ada pertobatan. Iblis tidak suka ada penuaian jiwa-jiwa. Jadi waktu engkau berdoa, keadaannya tidak membaik, puji Tuhan. Maju terus masuk. Daniel, kenapa singanya itu diam saja? Tak kasih tahu. Tanpa ada singa pun, Daniel di goa itu bisa mati. Apalagi ditambahi singa. Yang menyebabkan Daniel itu
bisa bertahan di goa, bahkan termasuk singanya diam saja, bukan hanya karena 3 kali dia berdoa, tidak hanya itu saja, tapi setiap harinya Daniel nggak kompromi. Daniel melakukan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Isi hati Tuhan dilakukan oleh Daniel, nggak kompromi terhadap dosa. Daniel melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Daniel nggak ngawur melakukannya kayak kehidupan tiap hari. Makanya keseharian kita itu mempengaruhi kualitas doa kita. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Bukan pada saat engkau berdoa, aku sudah berdoa. Iya, engkau sudah berdoa, tapi sehari-harimu itu loh. Perilaku kita terhadap orang lain, bagaimana kita memperlakukan Tuhan, bagaimana kita menggunakan waktu dengan benar, itu loh, tiap-tiap hari itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, sesungguhnya waktu akan datang, Tuhan main waktu untuk membajak tanah. Bayar harga, pagi-pagi mesti bangun. Bayar harga, saudara. Pagi-pagi engkau melakukan doa, pujian, penyembahan. Bu Keti, kalau khotbah itu terus. Kalau doa untuk melakukan ini saja engkau nggak melakukan. Engkau mau pengennya apa? Mintanya didoain. Doain saya dong Bu Keti, supaya pintu mujizat terbuka. Ya iya. Karena engkau tidak pernah mau belajar. Maunya instan. Capek Bu Keti, capek banget. Rasa-rasanya udah lelah, ini rasanya kepala mau pecah. Engkau tidak mau belajar, titik. Teriak aja terus. Sampai engkau pecah beneran itu kepala. Kalau Anda masih punya sikap yang seperti ini, Anda tidak akan pernah mengetahui isi hati Tuhan. Makanya diam itu lebih baik. Diam itu mendengar suara Tuhan. Saya tidak mungkin seperti ini, saudara. Kalau saya tidak mendengar suara Tuhan. Saya tidak mungkin bisa melayani pelepasan, melayani Anda kalau saya sendiri tidak mendengar suara Tuhan. Saya dibully, saya dibenci orang, saya ditipu orang, saya direndahkan orang. Kalau saya tidak mendengar suara Tuhan, saya tidak mungkin ngomong seperti ini. Bisa ngomong ya bisa melakukan. Ini waktunya membajak. Begitu Anda dengar firman Tuhan, lakukan. Ya, berikutnya, menabur benih. Ayo doa, berdoa syafaat buat orang-orang. Doain. Semakin sering kita berdoa syafaat buat orang lain, telinga kita makin peka terhadap suara Tuhan. Saya suka doa keliling, saudara. Jujur, saya suka doa keliling. Doa keliling itu membuat mata kita tajam dalam melihat dan mendengar suara Tuhan. Nek pengen praktek caranya mendengar suara Tuhan, doa keliling. Doa keliling tambah puasa. Makin tajam pendengaranmu. Harusnya waktu yang sekarang ini kita menuai hasil. Apa yang kita tuai? Pertobatan minimal. Kita bertobat, kita hidup benar, kita hidup kudus. Itu tuaian hasil. Waktunya kita menikmati kebun anggur. Sekalipun keadaan kita belum membaik secara keuangan, secara kesehatan, secara keluarga mungkin belum baik, tapi engkau bisa menikmati kebun anggur. Artinya apa? Engkau tetap damai sejahtera. Engkau tetap sukacita. Tekanannya begitu besar, tapi engkau tetap melayani Tuhan. Ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa berubah. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan waktu Tuhan itu dengan baik. Ya. Lalu, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Sekalipun kita berada di gunung. Artinya apa toh? Waktu kita naik ke gunungnya Tuhan, kita makin diberkati oleh Tuhan. Hatimu makin penuh dengan damai sejahtera. Hatimu tiba-tiba jadi teduh banget. Tiap kali berdoa, tiap kali nyembah Tuhan, hatimu tiba-tiba tenang. Itu artinya engkau sedang menikmati ini. Meniriskan anggur baru. Hatimu damai, tentram, enak. Hasilnya apa? Waktu Anda turun setelah selesai berdoa gitu ya. Anda sukacita, masak enak, yang tadinya stres, tiba-tiba masak enak. Tiba-tiba bekerja tuh enak, hatinya legowo.
Tiba-tiba tuh hatimu penuh dengan kegirangan meskipun mau bayar uang sekolah anak belum ada duitnya. Tapi tetap memuji Tuhan. Tapi tetap menyembah Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, hatimu akan bergirang. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Kegirangan, hati yang penuh dengan kegirangan. Hidup itu kalau enggak, kemarin ada salah satu anak kul saya bilang begini, Pak, kalau kita itu hidup enggak, kita jadi Kristen enggak gila. Kalau belum gila, belum Kristen, Pak. Saya membacanya itu tertawa, saudara. Memang betul, kalau belum gila, belum jadi Kristen. Apa artinya? Berani berjalan di atas kemustahilan. Ini firman Tuhan itu nggak masuk akal semua. Kalau kita berjalan sesuai pemikiran dunia. Tapi kalau kita berjalan pakai imannya Kristus, ini firman Tuhan dahsyat. Amin. Ya, jadi pikirkan ini. Sekarang pikirkan ini. Yang pertama, kutuk harus berubah jadi berkat. Amin. Caranya bagaimana? Doa, pujian, penyembahan, kencengin. Makin kencengin. Tiap hari Bu Kety ngomongin tentang itu. Ya memang iya. Tiap-tiap hari Anda akan tidak pernah dibosankan untuk mendengar saya ngomong doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan, tambah puasa. Kutuk diubah menjadi berkat. Jangan ngomong kutuk. Ini perkataan, jaga. Jangan ngomong negatif. Mari latihan hari ini. Per hari ini, tanggal berapa ini? Harus berani untuk memperkatakan perkataan-perkataan positif. Amin. Perkataan positif. Kutuk diubah jadi berkat. Kalaupun hari ini kau belum bisa bayar apa saja, perkatakan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Semua tepat waktu. Aku percaya Tuhan Yesus pegang kendali atas kehidupanku. Habis itu kau nyembah. Maka hatimu akan bergelora. Hatimu akan terus dirasakan dengan penuh kegirangan. Kutuk itu jadi berkat. Bagaimana caranya? Waktu engkau sakit apa? Engkau sakit apa hari ini? Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Hei tulang, aku perintahkan engkau diam dan tenang. Tidak sakit. Pegang ini bagian yang sakit. Mana bagian yang sakit? Bagian yang sakit mana? Perkatakan dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan sembuh. Pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini pinggangku. Ini lututku. Ini tulang-tulangku. Sembuh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Lalu setelah itu kau nyembah Tuhan. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Agungkan Tuhan. Sembahlah Tuhan. Saya pelayanan misi kemarin, saudara. Itu daerah Sragen. Itu tanah isinya okultisme semua. Hampir setiap tanah diinjak okultisme. Tiap-tiap masuk ke rumah orang, okultisme lagi. Kalau kita nggak terbiasa dengan doa profetik, kalah sudah. Makanya kalau saya ngomong pakai suara kencang begini, saudara, lawanmu tuh setan, bukan saya. Kalau cuma suara kencang kayak gini aja protes, setan lebih menghancurkan hidupmu. Kalau suara sekencang ini, engkau takut, engkau nggak mau dengar, setan lebih menghancurkan hidupmu. Pilih mana? Saya menginjakkan rumah-rumah itu, tiap rumah okultisme terus-menerus. Saya datang cuma mengatakan apa? Shalom Tuhan, turun atas tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, teduhlah rumah ini. Orang dipegang pundaknya sudah langsung nangis. Kenapa? Hatinya penuh dengan rasa sesak. Terbelenggu oleh roh jahat. Mau doa nggak iso. Mau nyembah Tuhan nggak iso.
Karena dikelilingi sama roh jahat terus. Dikelilingi sama roh jahat terus menerus. Doanya tidak bisa. Kita bawa pengurapan Tuhan. Makanya hiduplah dalam pengurapan Tuhan. Shalom Tuhan turun. Itu profetik loh saudara. Shalom Tuhan turun atas hati ibu. Dalam nama Tuhan Yesus. Wah, ibunya nangis. Wah! Karena hatinya penuh luka. Dilukai oleh suaminya. Dilukai oleh anak-anaknya. Anak-anaknya murtad semua. Meninggalkan dia. Murtad meninggalkan Yesus. Hatinya luka. Wah! Nah. Iblis berusaha menguasai hidupnya. Tapi karena ibunya itu mau berdoa terus menerus. Api lawatan Tuhan itu harus turun. Amin ya. Makanya sukai doa profetik. Kutuk harus berubah menjadi berkat. Waktunya memperkatakan yang positif. Lalu yang kedua, perhatikan ini. Kekurangan berubah menjadi kelimpahan. Engkau kekurangan apa hari-hari ini? Kalau kekurangan uang, contoh katakanlah. Jangan ngomong kere, bokek, kok kayak gini, kok kayak gitu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat yang aku terima ini jauh lebih cukup. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku hari ini. Waktu engkau bilang terima kasih di hadapan Tuhan, hatimu bergirang. Mentalmu sehat. Orang kalau mentalnya sehat, doa itu enak. Orang kalau mentalnya sehat, mau diapa-apain aja, dia tetap tersenyum. Mau diapa-apain aja, tetap tersenyum. Saya ini, saudara, cuma kenceng suara aja kalau saat teduh. Kalau live begini, saya suaranya kenceng. Tapi kalau Anda ketemu sama saya biasa aja, saudara. Yang pernah ketemu saya, biasa aja, kita cuma ketawa-ketawa. Kenapa harus begini, saudara? Penuhi kasih. Ayo, come on. Kita mesti kelimpahan kasih, Tuhan. Waktu engkau kekurangan kasih, engkau susah mengampuni. Makanya penuhi dengan Tuhan. Hadirat Tuhan mesti turun atas setiap kehidupan kita. Waktu engkau mau bayar sekolah anak mungkin, duitnya belum ada. Tuhan, aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati anakku Tuhan. Anakku tetap pintar dan dia tetap bisa bayar sekolah. Tuhan, tolong buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengar ya Tuhan, dengar ya jiwaku. Aku percaya anakku bisa sekolah tepat pada waktunya. Aku bisa bayar. Tuhan memberkati pekerjaanku. Tuhan memberkati bisnis usahaku. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun atas apa yang saya sedang kerjakan. Itu profetik. Imanmu akan teguh. Waktu anakmu sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sebutin sakitnya apa? Demam, aku perintahkan engkau tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku perintahkan engkau keluar atas demam itu, atas tubuh anakku ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Berani melakukan itu profetik. Tapi syarat profetik itu adalah tadi dulu ya, melakukan doa pujian penyembahan, melakukan firman Tuhan dan berpuasa. Lalu yang kedua itu apa saudara? Kita tidak punya sampah. Amin. Ini yang bernama Solina Sonata ini, dari tadi ngetiknya nggak karu-karuan ya. Coba dengarkan. Supaya tidak mengganggu. Makanya nyatet. Kalau lagi ngomong kayak begini, nyatet. Ya. Ini profetik loh, saudara. Ini senjata perang buat Anda. Nyatet makanya. Supaya mengalami satu kemenangan. Amin. Lalu berikutnya, pikirkan ini. Nah ini, saya suka nih. Kehancuran berubah menjadi pemulihan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Kalaupun aku hari ini mengalami kehancuran, Tuhan, engkau pegang kendali atas hatiku, Tuhan. Ini loh. Tuhan tolong aku, Tuhan Yesus. Kalau Anda misalkan ditipu sama orang, tak kasih tahu kalau lagi Anda ditipu sama orang. Ini yang saya lakukan. Saya pernah suatu kali ditipu sama orang, saudara. Tapi puji Tuhannya balik uangnya.
kalau duitmu dibawa lari oleh seseorang. Ya ada yang balik, ada yang enggak. Tapi yang besar-besar itu puji Tuhan balik, saudara. Ya, balik. Jadi waktu berdoa tuh kayak begini. Tuhan Allah Roh Kudus, ampuni saya Tuhan. Saya ceroboh Tuhan Yesus. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ya Tuhan, aku memberkati orang yang mencuri uang saya. Aku memberkati orang yang menipu saya Tuhan. Saya berkati. Nah itu. Hatimu mesti benar dulu. Amin. Hatimu benar dulu. Nah, hatimu benar dulu. Lalu kemudian apa saudara? Berkati orangnya. Aku memberkati orang yang menipu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hatinya tidak enak Tuhan. Sampai dia benar-benar bertobat di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, hei kamu yang mencuri uangku, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kita mesti beres dulu secara keuangan. Amin. Kita mesti beres dulu soal berkat. Kita nggak rakus. Lalu kita jangan membenci orangnya. Kita jangan mengutuk orangnya. Ya. Perkara dibalikin Tuhan atau enggak, tergantung kualitas hatimu. Berapa banyak saudara duitnya balik. Kenal orangnya juga enggak, ketemu orangnya juga enggak. Ada yang kenal juga balik duitnya. Balik. Benar dulu secara hati. Ya, benar dulu secara hati. Jadi, mari pagi hari ini belajar doa profetik. Belajar lagi. Waktu engkau kehilangan apapun, jangan pernah mengatakan Tuhan akan mengembalikan. Loh, Tuhan nggak mencuri apa-apa, saudara. Yang mencuri itu iblis. Yang mencuri kesehatanmu itu iblis. Yang mencuri sukacitamu itu iblis. Yang mencuri keuanganmu itu iblis. Jadi mintanya sama iblis. Ya. Caranya bagaimana? Ayo, sekarang kita praktek. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Oh Jesus, worship, worship you. Worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. My Jesus, worship, worship you. Worship you. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengar iblis. Engkau sudah mencuri keuanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan. Kembalikan keuangan yang sudah kau curi. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bisnis usaha. Yang sudah kami lakukan sekarang ini ya Tuhan. Pertemukan kami dengan tender-tender baru. Pertemukan kami dengan klien-klien yang jujur. Ya Roh Kudus, berikan aku pengurapan hikmat dan pewahyuan. Untuk kelola berkat dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang aku kerjakan hari-hari ini. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat di sini ada seorang wanita. Engkau sedang membuka usaha untuk jual kue. Tuhan memberkatimu. Kuemu gak begitu laku. Tapi Tuhan memberkatimu, angkat tanganmu. Bapak Roh Kudus,
Engkau melihat seorang ibu yang sedang jual kue ini. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun atas ibu ini. Diberikan hikmat untuk jualannya kemana. Ya Roh Kudus, aku memberkati jualan kuenya dalam nama Tuhan Yesus. Berlipat-lipat kali ganda ketemu dengan orang-orang yang membeli jualannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa bayar uang anak sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tergenapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Anda lagi sakit. Pegang tanganmu. Pegang daerah yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan sakit demam. Diam dan tenanglah. Sakit tulang. Anda mengalami sakit di bagian lengan. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan. Oh sembuh pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Tulang. Bahu. Pulih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lutut kaki. Aku perintahkan engkau. Berjalan kembali. Pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat di sini ada seorang wanita engkau sakit lutut. Tapi hatimu penuh dengan kemarahan. Anda terluka dengan anak-anak. Minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengampunimu dan menyembuhkan lututmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan engkau ketenangan hati. Damai sejahtera melingkupi engkau. Sehingga engkau dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun dalam lembah yang kelam, firman yang aku pegang, padamu ya Tuhan yang setia. Walau kami berada dalam lembah kekelaman hari-hari ini Tuhan, kami pegang kuat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini dimeteraikan dalam setiap kehidupan kami. Kami suka berdoa. Kami suka muji nyembah Tuhan. Kami suka berdoa profetik. Kami suka berdoa syafaat dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas atas kehidupan kami semua. Yes Tuhan, kami menjadi pendoa-pendoa syafaat profetik yang diberkati Tuhan. Terima pengurapan itu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat di sini engkau lokasi pekerjaanmu ada di pasar. Tuhan menaruh doa profetik atas pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibu yang suka berjalan ke pasar ini untuk melakukan aktivitasnya. Engkau berdoa untuk orang-orang yang berjualan di sana. Ada kuasa penyembahan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan karena doamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Ada seorang wanita di sini. Tuhan hendak memakai engkau untuk memulihkan jiwa-jiwa yang terhilang. Hari-hari ini kau ketemu sama jiwa-jiwa yang terhilang terus. Engkau diminta untuk mendoakan, konseling dan lain sebagainya. Terimalah pengurapan itu. Terimalah pengurapan nubuatan ini. Pengurapan imam dan raja turun atasmu. Waktu Tuhan kirim engkau ketemu sama jiwa-jiwa yang pengen didoakan, yang pengen sekali untuk dilepaskan, ada pengurapan atas kedua tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan pendoa syafaat profetik turun atasmu. Banyak orang-orang sembuh pulih karena doamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kami semua mendapat pengurapan doa syafaat profetik. Sehingga apa yang kami doakan profetik
melakukan persis seperti firman Tuhan sampaikan. Kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kiranya Tuhan berkati engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnis usahamu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati berlimpah-limpah kasih setia Tuhan mengalir atas kita semua, mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Diberkati, haleluya, amin. Ya, haleluya. Dahsyat ya Tuhan Allah kita. Besok kita akan lanjut ke ayat berikutnya di kitab Amos. Sampai ketemu besok pagi jam 7 ya. God bless semuanya.